beriman kepada malaikat? Apa itu beriman kepada malaikat? Tidak tahu. Ada yang tidak tahu? Jadi kalau tidak tahu nanti kita lihat videonya. Jangan akan diputar ya. Kita lihat sama-sama. Yang kedua tentang tugas malaikat. Apa saja tugas malaikat? Ayo, yang pertama Menyampaikan wahyu. menyampaikan wahyu. Ada lagi? Nah, sekira Mencatat amal baik. mencatat amal baik. Ada lagi? Jadi tugas malaikat itu banyak. Ya. Yang kita bahas cuma ada 2 di situ tadi ya, ada jawabannya ada 2. Jadi beriman kepada malaikat itu apa? Ya. Jadi beriman kepada malaikat itu merupakan kepercayaan kita atau merupakan termasuk dengan rukun iman yang kedua. Jadi percaya kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Jadi beriman kepada malaikat juga merupakan pilar bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi malaikat itu merupakan makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah atau patuh kepada Allah. Jadi malaikat itu patuhnya cuma kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Jadi malaikat misalnya diciptakan untuk patuh kepada Allah, menyampaikan wahyu. Jadi malaikat itu menyampaikan wahyu. Dia tugasnya cuma menyampaikan wahyu. Ada lagi tugas malaikat misalnya mencatat amal baik atau amal buruk. Tugasnya cuma mencatat amal baik dan amal buruk. Karena apa? Karena malaikat itu takutnya kepada Allah. Dia tidak takut sama setan, dia tidak takut sama siapapun. Nah, cuma dia takutnya sama Allah. Pak, kapan Pak? Kita lihat videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kali ini saya pada mudah-mudahan Bapak kepada Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya tertib bab 7 untuk kelas 7 kurikulum Merdeka Belajar, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi sekarang ini, yang pertama, melalui pembelajaran itu sendiri kalian dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan.
Yang kedua, baru belajar mengiksal, kalian dapat menunjukkan cara membuka karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik yang menjadi amal yang buruk. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan tanpa atau fixed chart dengan benar. Adapun infografisnya mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Iman kepada malaikat sebagai fondasi kepercayaan dalam Islam. Hubungan iman kepada malaikat untuk menjalani kehidupan. Hikmah beriman kepada malaikat, perilaku menunjukkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjadi amal yang buruk. Untuk memperdalam materi pada bab ini, kalian dapat dibantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami beberapa kata kunci ini yaitu: 1. Iman kepada malaikat. 2. Tugas-tugas malaikat. 3. Hubungan beriman kepada malaikat dan kehidupan sehari-hari. 4. Hikmah beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkannya dalam Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19 yaitu: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19. Sifat dan perilaku malaikat antara lain adalah: 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. 2. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihyah Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Al-Badui. 3. Tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Senang berhadapan majelis zikir. 7. Mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan membahas perbedaannya dengan sifat jin dan manusia. Sifat-sifat jin antara lain yaitu: 1. Diciptakan dari nyala api. 2. Makhluk gaib. 3. Ada yang patuh dan durhaka. 4. Memiliki nafsu. Dan 5. Seperti manusia, mereka makan dan minum. Sedangkan sifat manusia antara lain itu: 1. Berasal dari tanah. 2. Makhluk kasat mata. 3. Seperti jin, ada yang taat dan durhaka. 4. Memiliki potensi biologis seperti makan dan minum. 5. Potensi berpikir yang dapat berubah. Dan 6. Memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak diberikan kekuatan menganalisis seperti manusia. Malaikat tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas-tugas malaikat yaitu: 1. Malaikat Jibril. Wahyu kepada Nabi dan Rasul disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki nama lain yaitu Ruhul Qudus, Ruhul Amin, dan Namus. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan,
mengatur awan dan angin, dan bagi-bagi rezeki ditugaskan pada malaikat Mikail. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki tugas meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan pada masyar. 4. Malaikat Israel. Israel memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. 5. Malaikat Munkar. Malaikat Munkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. 6. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir sama seperti malaikat Munkar bertugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. 7. Malaikat Raqib. Semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat dicatat oleh malaikat Raqib. 8. Malaikat Atid. Semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat dicatat oleh malaikat Atid. 9. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. 10. Malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Ketika kalian berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah benar-benar kalian sendirian? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kalian? Oh, tidak. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya dan dua malaikat yang tugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa mereka? Tentu kalian sudah tahu, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Dalam termasuk malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapi dalam buku amal perbuatan kita. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya pada malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Iman kepada malaikat bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu ada, atau hanya meyakini bahwa malaikat itu punya tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat hendaknya dapat dihubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun hikmah beriman kepada malaikat. 1. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. 2. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. 3. Tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. 4. Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. 5. Mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Adapun perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk amal baik dan menjadi amal yang buruk. 1. Kita selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. 2. Kita harus berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal, sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. 3. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan keburukan dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. 4. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel. 5. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur, menjadi cerminan beriman kepada malaikat Munkar dan malaikat Nakir. 6.
mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat Raqib. 7. Cerminan beriman kepada malaikat Atid dapat diwujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. 9. Cerminan beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. 10. Cerminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Baiklah anak-anakku sekalian, dicukupkan sampai di sini pembelajaran pada bab 7 ini. Baiklah anak-anak sekalian, dicukupkan sampai di sini pembelajaran pada bab 7. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua. Beriman kepada malaikat. Yang pertama beriman malaikat. Yang kedua sifat dan tugas malaikat. Ya. Sifat malaikat. Yang ketiga nama dan tugas malaikat. Ya. Jadi beriman kepada malaikat itu sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu merupakan rukun iman yang kedua yang wajib kita percayai bahwa malaikat itu ada. Malaikat yang kita percayai ada berapa? 10. Ada 10. Malaikat itu banyak. Hanya Tuhan yang tahu. Cuman yang wajib kita ketahui cuman ada 10. Jadi sifat malaikat itu sangat berbeda dengan sifat manusia ataupun sifat jin. Sudah kita dengar tadi video. Jadi sifat malaikat dia hanya patuh kepada Allah. Dia tidak patuh kepada siapapun. Malaikat tidak memiliki rasa apa? Rasa takut. Cuma dia hanya takut kepada Allah. Malaikat tidak bersifat laki-laki ataupun perempuan. Malaikat juga tidak makan dan minum. Malaikat juga tidak menikah. Dia tidak punya orang tua. Jadi malaikat itu cuma patuhnya kepada Allah dan takut
malaikat? Tidak takut kepada Allah. Setelah itu Mendoakan hamba yang mendoakan hamba yang selalu sholat berjamaah. yang menunggu sholat berjamaah. Jadi malaikat juga mendoakan manusia untuk menunggu sholat berjamaah. Kita ada tak sholat berjamaah? Ada. Di waktu apa baik? Yang ibu tanyakan, kalian tuh ada tak sholat berjamaah? Ada. Di waktu apa saja? Idul Fitri. Sholat 5 waktu. Di waktu apa? Waktu maghrib. Waktu maghrib dan isya. Kalau zuhur kita masih di sekolah, tapi kita sholat berjamaah kan? Apalagi sifat malaikat? Apa? Senang terhadap majelis zikir. Senang terhadap orang yang berzikir. Berarti malaikat itu senang kepada orang yang berzikir, orang yang alim. Ya dah? Berarti orang yang berbuat baik, berarti malaikat itu sangat senang. Malaikat pun juga berzikir. Manusia jarang berzikir, kecuali di waktu sholat. Ya dah? Habis sholat mungkin ada yang berzikir. Setelah itu apa lagi? Tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Jadi malaikat itu cuma beribadahnya kepada Allah, cuma berzikir dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau jin itu ada yang jin jahat dan ada yang jin yang baik. Jin yang baik juga sama dengan malaikat, dia juga mendoakan orang yang berzikir, dia juga mendoakan orang yang baik. Ada juga yang jahat, yang membisikkan ke kita, tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah berzikir. Ada tak yang puasa di bulan Ramadan kemarin? Penuh.
mencabut nyawa. Jadi kita besok dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel. Takut tak? Takut. Kalau kita tidak beriman, kita tidak takut. Kecuali orang yang tidak beriman itu takut. Ya tak? Kalau kita beriman, kemanapun, apapun, itu resikonya kita tidak takut. Karena apa? Kita mempunyai iman tadi. Malaikat Israfil. Meniup trompet sangkakala. Jadi malaikat Israfil itu cuma menunggu di waktu kalau sudah saatnya hari kiamat. Jadi walaupun dia menunggu, walaupun dia belum hari kiamat, tapi malaikat Israfil tetap patuh kepada perintah Allah. Tetap dia berzikir, tetap dia mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Kalau malaikat Raqib, tugasnya apa? Raqib mencatat amal baik. Jadi kalau kita mau dicatat oleh malaikat Raqib, itu berbuat baiklah. Nah, kalau kita berbuat jahat, itu dicatat oleh malaikat Atid. Contohnya apa? Contohnya dalam kelas. Cukup ini? Ribut. Apa lagi? Malih pena. Ya tak? Pena kawan. Ya tak? Jadi itu dicatat oleh malaikat Atid. Jadi kalau kita berbuat baik, menjalankan tugas kita, kita tidak mencuri dalam kelas, tidak ribut, itu dicatat oleh malaikat Atid. Itu yang baik. Kalau malaikat Raqib dan Atid, kalau malaikat yang mencabut nyawa siapa? Israil. Malaikat yang mencatat amal baik? Raqib. Kalau yang menjaga surga? Ridwan. Jadi kalau kita mau masuk surga, jadi berbuat baiklah dari sekarang, berbuatlah beramal soleh. Nah, jangan menipu orang, ya tak? Jangan curang, karena malaikat tidak pernah curang. Ada tak malaikat curang? Malaikat tidak pernah curang kecuali manusia dengan jin. Manusia dengan jin itu termasuk orang yang sangat terpengaruh, mudah terpengaruh. Jin yang mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat, manusia mengikutinya, langsung terjadi.
dengan merasa memperhatikan oleh malaikat. Yang ketiga apa? Tetap optimis dalam berusaha. Tetap dan berusaha. Tetap optimis dan berusaha. Yang keempat, Optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah SWT sifat berusaha dengan optimis. berusaha. Berusaha dengan optimis. Jadi tetap optimis dan berusaha supaya kita mendekati diri kepada Allah. Contohnya apa? Sholat. Jadi dengan sholat kita bisa mendekati diri kita kepada Allah. Dengan adanya sholat kita juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Misalnya kalau kita berbuat seperti ini, oh ini jahat ataupun buruk, jadi yang malu cuma keluarga, ya dah? Jadi yang malu keluarga. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada tugas ibu kasih. Kalian kerjakan di setiap kelompoknya masing-masing. Jika setiap kelompok
Berarti itu ada banyak juga.